Halo, saya Rizal Kusnaidi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori hubungan perusahaan dengan publik, tugas UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Pendahuluan. Setiap lembaga, organisasi, instansi, atau perusahaan sudah pasti memiliki publik internal dan eksternal. Kedua publik sangat penting dan organisasi perusahaan melalui public relation-nya harus menjaga relasi dengan baik. Untuk menggambarkan bagaimana public relation melakukan dan menjaga relasi dengan publik, berikut ini ada dua teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Di antaranya, teori sistem dan fungsi boundary spanning dan teori excellence in public relations. Yang pertama adalah teori sistem dan fungsi boundary spanning. Teori sistem menjelaskan hubungan antar bagian dalam organisasi yang sesungguhnya sedang menunjukkan adaptasi dengan lingkungannya dan kualitas adaptasi ditentukan oleh beberapa bagian kunci dalam organisasi setiap karyawan. Struktur dan kelompok fungsional atau departemen, unit, kerja, teknologi, atau peralatan sebagai suatu sistem organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Pertama, keseluruhan dan saling bergantung. Kedua, terdapat hierarki. Ketiga, ada peraturan sendiri dan kontrol. Keempat, pertukaran dengan lingkungan. Yang kelima, ada keseimbangan. Enam, terjadi perubahan dan kemampuan adaptasi. Tujuh, memiliki tujuan yang sama. Peran public relation dalam menjalin hubungan. Public relation merupakan proses mengelola strategi komunikasi untuk membangun relasi yang baik antara organisasi dan publiknya. Menurut Latimore, ada dua peran yang diharapkan secara terus-menerus oleh PR, yakni peran teknis, peran manajerial, mampu mendefinisikan masalah dan melaksanakan upaya pemecahan masalah, menjadi mediator dan fasilitator yang menyediakan saluran komunikasi dua arah, bertindak sebagai partner, mitra atau teman bagi manajemen senior dalam upaya mengatasi berbagai persoalan atau problem solving. Aktivitas boundary spanning dalam kenyataannya tidak sedikit terjadi ketegangan antara publik internal dengan organisasi atau perusahaan atau antara publik eksternal dengan organisasi. Ketegangan tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah memiliki masalah tersumbatnya saluran komunikasi, kemudian adalah PR gagal memposisikan sebagai dominan atau individu karyawan yang memiliki pengaruh besar di hadapan manajemen atau di antara karyawan sendiri karena dianggap berkarisma. Artinya, pamor PR terkalahkan oleh orang atau sekelompok orang tertentu di dalam organisasi atau perusahaan yang dianggap lebih terpercaya, bijak, aspiratif, dan berkarisma sehingga terdapat menampung keluhan dari karyawan. Kemudian adalah hubungan media kurang baik. Tentu saja jika tidak terselesaikan dengan baik, maka akan menurunkan atau mencoreng citra organisasi perusahaan. Teori sistem menganalogikan organisasi sebagai sebuah lingkaran dan public relation adalah menjaga lingkaran agar masalah tetap berada di lingkaran dan diselesaikan di tempatnya. Menghadapi masalah ini, PR dapat berfungsi sebagai penghubung antar organisasi dengan lingkungannya. Fungsi ini diutamakan atau dinamakan boundary spanning. Cakupan aktivitasnya adalah: yang pertama, menjelaskan informasi tentang organisasi kepada publiknya, berperan sebagai komunikator. Yang kedua adalah memonitoring lingkungannya, sehingga tahu apa yang terjadi, berperan sebagai mitra manajemen. Kemudian adalah membangun sistem dua arah dengan publik. Di sini PR bertindak sebagai fasilitator komunikasi. Yang kedua adalah teori excellence in public relations. Teori ini berangkat dari 4 model PR dan teori situasi publik yang dikemukakan oleh Gruning and Hahn, yakni
Model Press Agent Try atau publisitas. Model ini menunjukkan proses diseminasi satu arah atau one-way communications dari organisasi kepada publiknya. Contoh-contohnya adalah konflik antara artis yang menegangkan publik dan mendapatkan sorotan dari media, ternyata di ujungnya hanyalah settingan belaka. Yang kemudian adalah model public informations. Sifatnya satu arah, tetapi tujuannya bukan untuk promosi atau publisitas media, tetapi untuk memberi informasi kepada publik. Kemudian adalah model two ways, atau di sini komunikasi berperan untuk mengumpulkan informasi dan umpan balik dari publik untuk kepentingan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian adalah model two-way symmetric, yaitu menganggap baik organisasi maupun publik dapat mengubah pelaku komunikasinya sebagai akibat program komunikasi. Kemudian adalah premis yang dihasilkan dari teori excellence. Yang pertama adalah organisasi harus melibatkan aktivitas PR dalam fungsi strategis manajemen. Yang kedua adalah PR mesti mendapat akses langsung ke dalam kelompok dominan dan dapat berkomunikasi langsung dengan manajer senior. Yang ketiga adalah organisasi harus mempunyai fungsi PR yang terintegritas ke dalam satu departemen sendiri. Yang keempat, PR yaitu fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi manajemen yang lain. Kelima, manajer PR harus orang yang bercirikan manajer strategis, bukan teknisi komunikasi. Program-program PR harus dikelola secara strategis. Yang keenam, mengadopsi model two-way symmetric sebagai basis utama menjadi relasi publik. Yang ketujuh, sistem komunikasi internal two-way symmetric berupa desentralisasi struktur yang menjamin otonomi antar bagian, ada dialog dua arah, dan memberi peluang anggota organisasi. Yang kedelapan adalah fungsi PR, peran manajerial dan profesionalitas dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai. Yang kesembilan adalah adanya diversitas dalam menjalankan fungsi PR. PR memberi peluang terjadinya harmonisasi. Yang ke-10 adalah dalam menjalankan fungsinya, praktis PR harus mengutamakan kode etik dan integritas profesi. Penjelasan lengkap model manajemen strategis public relations menurut Gruning and Rapper 2004 sebagaimana dikutip Krianto 2014. Yang pertama adalah stakeholder stage. Dalam relasi dengan stakeholder, PR harus melakukan riset formatif di awal program untuk men-scan lingkungan dan aktivitas organisasi untuk mengidentifikasi pengaruh yang terjadi. Yang kedua adalah public stage. Publik terbentuk jika stakeholder menyadari beberapa pengaruh interaksinya dengan organisasi memunculkan masalah dan berusaha melakukan aktivitas tertentu untuk meresponnya. PR harus mengidentifikasi dan membuat segmentasi publik dan mengkomunikasikan kebutuhan publik dalam proses pengambilan keputusan organisasi sehingga meminimalisir konflik. Kemudian adalah isu stage. PR diharap mengantisipasi isu-isu terkait organisasi dan mengidentifikasi respon publik terhadap isu-isu tersebut. Ini dikenal dengan manajemen isu. Memonitor, memberikan media perlu dilakukan, karena media memiliki kemampuan menciptakan isu publik. Kontingensi, akomodasi, dan advokasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan. PR berupaya memenuhi kebutuhan organisasi dan publiknya melalui dialog, negosiasi, dan kompromi. Advokasi dapat diartikan sebagai upaya memberi dukungan dan pembelaan terhadap kebijakan organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana PR mengelola konflik dan menjaga hubungan dengan publik eksternal. Organisasi memposisikan diri pada suatu kontinu antar bersikap akomodasi dan bersikap advokasi untuk membangun konsensus. Pembahasan dari perspektif teori excellence. Untuk menyelamatkan nama baik perusahaan, tentu PR harus bergerak cepat menangani persoalan ini dengan baik. Menurut teori excellence, hal harus dilakukan adalah PR harus menjadi bagian dari sebuah solusi, maka PR harus membuat komunikasi dua arah.
menerima keluhan, kritik, dan protes keras masyarakat yang terkena dampak, lalu lakukan proses dialog yang terbuka dan transparan, serta mengelola emosi dengan baik agar tercapai solusi hasil kesepakatan bersama. Sekian penjelasan dari saya Rizal Kusnaidi. Terima kasih.